Sub pembahasan, pengenalan cara kerja program, penjelasan database SQLite dengan CMD, penjelasan coding main string, dan function lihat data, penjelasan coding function tambah data, penjelasan coding function ubah atau update data, penjelasan coding hapus data. Pengenalan cara kerja program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Husni, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan beberapa penjelasan. Kita langsung ke aplikasinya saja. Yang pertama itu, kita buka aplikasi BlueJ, terus kita klik hewan. Kita masuk aja langsung. Nah, di sini sudah muncul menu-menu yang akan kita pilih nanti. Sebelum kita pilih itu, kita wajib menggunakan huruf Y. Kita ketik Y. Selanjutnya kita pilih angka 1 untuk melihat data. Nah, di sini sudah tampil 6 baris dan 6 nama-nama hewan. Apabila kita mau menambahkannya, kita ketik Y lagi. Kita pilih angka 2. Kita masukkan nama hewannya, misalnya kucing. Untuk nama latinnya kita sesuai keinginan saja. Di sini kita sudah menambahkan nama-nama hewan. Nama hewan. Untuk melihatnya, kita ketik Y kembali. Lalu kita pilih angka 1. Nah, di sini sudah muncul nama kucing, tetapi nomor 9. Untuk mengupdate-nya, kita ketik Y kembali. Kita ketik angka 3. Kita pilih nama ular. Untuk nama latinnya kita sesuai keinginan saja. Untuk nomor tabel hewan, di sini kucing nomor 9, berarti kita masukkan angka 9. Di sini data sudah terupdate dengan nama hewan ular. Untuk melihatnya kembali, kita ketik Y kembali. Lalu kita lihat data, pilih angka 1. Di sini nomor 9 sudah berubah nama hewannya menjadi ular. Untuk menghapusnya, kita pilih ketik Y kembali. Lalu kita pilih nomor 4. Kita pilih nomor tabel yang akan kita hapus. Di sini nomor tabel 9 dengan nama hewan ular sudah terhapus. Untuk melihatnya kembali, kita ketik Y kembali. Kita pilih angka 1 untuk lihat data. Di sini nama ular sudah terhapus. Untuk close-nya, close program, kita ketik Y. Lalu kita pilih angka 5. Di sini program sudah
terclose atau sudah keluar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Penjelasan database Skillite dengan CMD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arofi. Saya dari kelompok 1 dan di sini saya akan menjelaskan tentang SQLite 3 atau database-nya melalui command prompt atau CMD. Oke. Pertama kita masuk command prompt. Selanjutnya adalah memasukkan kode untuk mengakses database atau membuat database SQLite ini melalui perintah command prompt dengan SQLite 3. Masukkan nama untuk database-nya, kemudian diikuti dengan .tb. Oke. Selanjutnya, setelah berhasil masuk ke database ini, ke SQLite-nya, saya akan memastikan terkait path dari database tersebut agar nantinya path ini dimasukkan ke dalam program Java yang ada di BlueJ pada setiap functionnya untuk terkoneksi antara program Java dengan database-nya. Setelah menampilkan path ini, selanjutnya saya akan menampilkan tables yang sudah dibuat dari database ini. Oke, untuk tables di database hewan ini ada dua. Yang pertama adalah hewan dan manusia. Untuk manusia ini adalah percobaan dari kami, dan untuk tables yang berisikan kolom-kolom atau data itu berada di tables hewan. Selanjutnya saya akan menampilkan struktur yang kami pakai untuk tables hewan ini. Oke. Untuk menampilkan strukturnya adalah dengan perintah .schema spasi nama tablesnya. Di sini struktur yang kami buat terdiri dari 7 kolom yang berisikan dengan nomor. Nah, nomor ini merupakan auto increment. Jadi secara program nomor ini tidak diinput, tapi secara otomatis nomor ini akan bertambah seiring berjalannya inputan baru setiap data ke database. Selanjutnya adalah nama hewan. Nah, untuk nama hewan ini, untuk penomoran kami menggunakan integer untuk tipe datanya. Selanjutnya nama hewan, kami menggunakan tipe data teks atau umumnya kita sebut string. Untuk nama Latin juga menggunakan teks. Jenis berdasarkan makanan hewan juga menggunakan teks. Jenis pengelompokan hewan kami juga menggunakan teks. Kemudian cara berkembang biak dari hewan tersebut juga menggunakan teks. Dan jenis berdasarkan habitat atau tempat tinggal hewan tersebut kami juga menggunakan teks. Oke, setelah mengetahui struktur datanya, sekarang saya akan menunjukkan isi dari data yang ada pada tables hewan yang sudah diinput baik melalui program Java. Adalah dengan cara select bintang from, kemudian masukkan nama tablesnya. Diakhiri dengan titik koma. Oke, di sini saya sudah menampilkan data dari database tables hewan ini. Nah, yang tadi saya sebutkan, kolom pertama akan diisi dengan penomoran berupa tipe data integer yang secara otomatis atau bertambah beriring penginputan baru data-data hewan. Selanjutnya adalah nama hewan, dan selanjutnya kolom ketiga berisikan nama Latin dari hewan tersebut. Selanjutnya kolom keempat berisikan jenis hewan tersebut berdasarkan makanannya. Selanjutnya di kolom kelima yaitu jenis hewan tersebut, pengelompokan hewannya berdasarkan jenisnya seperti hewan tulang belakang, mamalia, vertebrata hewan bertulang belakang. Selanjutnya seperti amfibi, aves dan lain-lain. Nah, di kolom
Keenam, merupakan cara berkembang biak dari hewan tersebut, seperti melahirkan yaitu vivipar, ataupun bertelur, ovipar, dan lain-lain. Dan di kolom terakhir atau kolom ketujuh, saya menampilkan data tersebut berisikan jenis hewan tersebut berdasarkan habitat atau tempat tinggalnya, seperti di darat, elang, udara, dan darat, katak yaitu air dan darat, merupakan jenis amfibi, dan lain-lain. Oke, sekian dari penjelasan saya terkait SQLite dan database melalui CMD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya terkait fungsi dari PET ini untuk terkoneksi dengan program Java-nya. Penjelasan coding main string dan function lihat data. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jaldi Abidin. Dari kelompok 1, saya akan menjelaskan codingan ya. Codingan dari program yang udah jelasin sama teman saya, Bang Jamal. Terus SQL-nya, Lite-nya sama Bang Ovi atau Mas Ovi, Bas Jamal itu dijelasin. Saya akan ngejelasin codingannya. Nah, ini codingannya itu dari kelas hewan ya, teman-teman. Nah, kita open editor dulu. Oke, kita open editornya. Nah, di sini posisi saya itu menjelaskan codingan lihat dan main atau fungsi utama ya. Utama dari si kelasnya ini yang bakal dipakai buat terminalnya, yaitu fungsi main. Oke, saya jelasin di sini dulu. Di sini kita step pertama tuh kita menginisialisasi sebuah kelas, yaitu kelas hewan, yaitu kelas dirinya sendiri ya teman-teman. Kita menginisialisasi si kelas dirinya sendiri, yang dimana kenapa kita inisialisasi fungsi dia sendiri itu untuk memakai kelas yang udah kita buat, yaitu kelas lihat, kelas tambah, kelas ubah, dan kelas hapus, yang bakal dipakai di fungsi main stringnya ini atau di fungsi main lah dari si kelas hewan yang kita punya ini. Nah, di sini itu juga kita nge-import dulu. Ini penting nih, nge-import Java SQL. Buat apa? Buat kita ngambil library yang penting yang bakal kita pakai buat koneksiin SQLite ke BlueJ dan BlueJ ke SQLite. Itu penting nih, import Java SQL-nya dulu teman-teman. Oke, ini udah. Oke, kita bedah mainnya. Pertama ada main stringnya nih ya, public string mainnya. Pertama kita inisialisasi kelas. Nah, ini ada buffer reader, variable BL, neo buffer reader. Ini neo input stream reader. Ini udah pasti template buat kita ngambil sebuah data input. Data yang diinput oleh user atau di key in user ini bakal diambil melalui kelas input stream reader, parameternya, dan bakal diambil lagi dari kelas buffer reader yang bakal dimasukin ke variable BL. Ini buat ngambil inputan sebenarnya. Nah, di sini ada lagi bikin integer C. Oke, integer C. Dan nanti kita pakai di bawahnya. Di sini juga kita bikin lagi string K. Sebuah variable K yang bakal kita pakai juga buat di bawahnya itu buat melakukan looping. Oke. Nah, di sini kita ada string out line, yang mana di sini tuh kalau kalian lihat video dari Bang Jamal tuh ini bakal nampilin menu utama, terus nomor 1 lihat data, 2 tambah data, 3 ubah data, 4 hapus data, 5 keluar. Nah, ini bakal kita pakai di bawah nih, di sini nanti nih menggunakan switch case, teman-teman. Switch case, oke. Nah, di sini kita bikin dulu fungsi try-cat. Kita bikin fungsi try-cat, teman-teman. Biar kelihatan seperti ini, try-cat. Yang dimana fungsi try-cat ini cara kerjanya adalah ketika pertama jalan itu program bakal berjalan di try. Ketika try ada problem, dia bakal lari ke cat. Nah, di cat ini dia menangkap sebuah exception error yang dimana disimpan di variable E. Nanti variable E ini bakal dipanggil lagi di print line, yang dimana kita mengambil fungsi E get message. Jadi ketika error apapun itu yang terjadi di try, mau dari sistem, mau dari yang kita buat manual, error handlingnya, atau mau dari manapun, itu bakal lagi di cat, masuk ke kelas exception, masukin ke variable E,
Nah, itu kita panggilnya menggunakan fungsi getMessage. Dan kita tampilin menggunakan fungsi printline. DL sama dengan apa L-nya. L plus L-nya apa nih gitu. Ditampilin di getMessage. Oke. Nah, di sini ada sistem printline. Apakah Anda ingin menginput lagi? Nah, ini bakal dijalanin kalau misalkan dia udah ngejalanin while sekali ini pertama kali dia jalanin, terus ke bawah set. Nah, nanti kalau udah dia bakal balik lagi ke atas, apakah mau ngejalanin lagi gitu, bakal ngejalanin lagi gitu. Dia ngulang lagi nih teman-teman. Nah, terus kedua itu ada program ini K sama dengan while statusnya, kondisinya, sorry, bukan status sih, kondisi ya. Kondisinya apa? Di sini ada K sama dengan BL. K sama dengan nilai inputan. Kok dari BL sih banyak? Ya, kita udah bikin di sini. BL ini menampung sebuah buffer reader ya. Yang kita panggil fungsi lagi, yaitu namanya readline equal y. Readline equal y. Artinya apa? Artinya programnya bakal menghasilkan sebuah to while gitu kan, ketika user memasukkan y. Jadi kalau user masukin y, dia bakal ngejalanin while lagi. Jadi kalau misalkan kita masukin y, oke, kita while-nya tuh nih, berarti kita bakal lanjut ke program bawahnya. Kalau selain y gimana? Ya kalau selain y, dia bakal ngelempar ke cat, bakal stop. Nggak ke cat sih, lebih stop sih, bakal diem programnya, nggak akan mati programnya, nggak bakal ke cat karena dia nggak ada error apa-apa. Dia udah ya apa namanya, kalau dia masukkan selain y itu jadi pause bakal berhenti while-nya. Tapi kalau misalkan dia masih dalam y, kalau kita isi y, dia bakal ngajarin program ini beres, kita masuk lagi ke atas. Kalau kita isi lagi, dia bakal jalanin lagi terus sampai kita memasuki sebuah kata selain y yang itu menghasilkan sebuah nilai false, baru while ini bakal berhenti teman-teman, maka try bakal selesai. Nah, di sini ada sistem outprintline, masukkan angka. Jadi ketika Anda mencet Y, makanya ada bacaan pesan masukkan angka yang Anda ingin pilih. Masukin pesan apa nih? Mau fungsi yang mana? Nah, fungsi dari yang kita pilih, nomor yang bakal kita masukin itu bakal disimpan di sini. BL itu line, integer pasal integer ini, dia bakal disimpan di C. Gitu. Dia bakal disimpan di C. Nanti udah disimpan di C, itu bakal jadi patokan untuk melakukan switch cache. Sama seperti kerjanya switch cache ya, beda sama if else. Konsepnya sama, tapi cara kerjanya beda. Gitu kan. Yang ditujuannya sama, tapi konsepnya beda. Nah, kalau kita pakai switch cache, berarti kan ketika dia masukin nomor 1, dia bakal ngejalanin cache ini. Yaitu kita akan menjalankan fungsi lihat. Ini kita dari mana? Ini kita dari atas, dari hewan. Dari kelas hewan dimasukin ke variable kita. Jadi kita lihat itu ada di atas. Dia bakal ngejalanin fungsi lihat. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita klik nomor 1, cekek 1. Dia bakal, kalau kita debug gitu ya, dia bakal kita breakpoint gitu, dia bakal otomatis bakal kasih di programnya. Ngejalanin public void lihat. Oke. Di sini ada 5 case-nya ya. Di situ pertama itu ada lihat, dia lakukan break, terus ada kita tambah, fungsi ubah, hapus, dan keluar. Ini bakal dijelasin sama teman-teman saya yang tambah, ubah, hapusnya gitu kan. Yang lihat sama keluar itu saya yang jelasin. Di sini ada default maksudnya apa sih gitu kan. Default itu kalau kita masukin angkanya selain 1 sampai 5. Ini masukin angka 6, ya itu keluarnya bakal salah ketik. Masukin huruf ABC itu nggak bisa, dia bakal error. Kalau ABC error ya, kalau ABC itu kenapa error? Karena dia passein. Jadi ketika dia mau nge-compute dia sebuah nilai string itu bakal error langsung, nggak bisa. Tapi kalau misalkan masukinnya angka selain 1 sama 5, dia bakal ngeluarin ini default. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lihat fungsi lihat meluncur, kita lihat teman-teman. Kita lihat. Nah, di sini ada namanya fungsi class for name, yaitu load database. Ini fungsinya untuk ngeload sebuah database SQLite JDBC. Jadi fungsi ini kelas ini tuh buat ngeload atau kan ngeload ya, lebih ke open sih. Open SQLite kita dulu gitu. Kita open, nanti udah ke open gitu kan, di BlueJ-nya udah ke loaded gitu kan, ke load. Kita bikin koneksi. Koneksinya tuh kayak gini. Connection, ini kelas koneksi ya. Variable koneksi,
Device Manager kita panggil sebuah kelas Device Manager. Device Manager dapat dari mana? Gitu kan, itu dapat dari ini, import Java SQL. Ini kalau ini nggak ada, ini kelas ini nggak bakal jalan. Kelas Device Manager dia bakal nanya, ini Device Manager apa gitu kan, ke connection apa, statement apa, SOST apa, itu nggak bakal jalan. Program nggak BlueJ-nya bakal bingung. Tapi kalau kita udah masukin import Java SQL, dia bakal ngerti. Oh, ini tuh dapatnya dari import Java SQL loh gitu kan. Fungsinya apa? Ini fungsinya connection buat bikin tampung nilai hasil koneksi. Nah, Device Manager get connection. Jadi kita kita panggil kelas Device Manager, kita panggil fungsi get connection. Nah, ini JBDC. Nih, ini template-nya ya. Template-nya itu JBDC -2 skelet -2 path-nya URL. Ini yang path URL-nya kita dapat dari CMD. CMD-nya yang dijelaskan sama Rofi yaitu pakai database. Database. Tadi kepotong, kita akan lanjut ke fungsi lihat. Saya pakai Badicam trial ya. Yang 10 menit doang, kita lanjut. Tadi kita udah bahas sampai JBDC ya. JBDC ini yang dimana JBDC ini ada sebuah pet ya. Petnya dijelasin sama teman kita, Hofi tadi. Yang dimana itu didapati dari database gitu kan. Dia ngeluarin petnya, ini kesimpan di mana sih database-nya gitu kan. Dia ada di C user LTM hewan.db. Nah, itu kita copy, kita tempel di sini. Kalau misalkan petnya beda gimana? Apakah tetap jalan? Nggak bisa. Kalau dia petnya aja salah gitu kan, si get connection-nya pun nggak bakal tahu gitu, nggak bakal nemu gitu, missing. Nggak ada gitu. Misalkan kita coba C user LTM, C user video gitu kan, hewan.db. Itu nggak bisa. Ini misalkan kita ganti video gitu. Nah, nanti si get connection bakal nyari di user video gitu, kode video gitu. Nggak ada nih hewan DB gitu. Dia pasti bakal ngebalikin error missing gitu, missing database gitu kan. Nggak nemu gitu, dia nggak nemu. Nah, makanya kita nyimpannya di LTM ya, kita tulis lagi user kode LTM hewan DB. Ini bakal masuk ke kode fiber koneksi gitu kan. Kita lanjut lagi, di sini ada statement. Statement ini bakal nangkep sebuah statement baru yang kita create gitu kan, ngaktifin SQL-nya juga sama, kita masukin ke Fiber STM. Nah, ini yang fungsi create statement ini dapat dari kelas connection yang dimana dari Fiber koneksi. Jadi kita panggil koneksi terus create statement. Nah, di sini si case statement ini bakal ngejalanin sebuah execute query SQL. Jadi atau sebutnya SQL raw ya, SQL mentah gitu. Kita langsung jalanin SQL mentah di BlueJ-nya gitu kan. Sama kayak di CMD-nya. Yang dimana yaitu simple aja, select bintang from hewan gitu kan. Ambil, select kan artinya select, pilih. Bintang itu artinya semua ya. Di pemrograman tuh bintang artinya semua, universalnya itu semua. Biasanya universalnya itu semua. Mau di CSS atau di mana tuh bintang itu artinya semua. From dari, nah ini nama table nih. Ini nama table nih teman-teman. Argumentasi itu nama table, ini hewan. Gini. Jadi ambil semua data dari hewan gitu kan, dari table hewan. Yang dimana ini bakal ngejalanin query-nya ini menggunakan fungsi execute query yang didapat dari create statement yang bakal ditampung di result set yang disimpan di variable ls. Nah, kita ambil metadatanya. Ini kalau kita konsol gitu ya, kita konsol log gitu ya, kita update nih, ls tuh banyak banget, pusing. Makanya kita ngambil fungsi namanya get metadata. Kita ngambil datanya aja gitu, metadatanya aja gitu. Kita nggak manggil yang lain-lainnya gitu. Nggak ngambil pertelan yang lain lah, kita ambil yang pentingnya aja gitu. Kita simpan di set metadata, disimpan di LSMD. Nah, ini kita ada bikin di sini integer column. Ya kan? Ini integer column kayaknya nggak kepake, teman-teman. Ini sebenarnya codingan lama ya. Nggak kepake. Ini kalau saya jelasin sedikit, integer column ini dia bakal ngambil column count, jumlah kolomnya yang ada di table. Misal hewan itu kan jumlah kolomnya 6. Dia bakal ngambil jumlahnya 6. Jadi si kolom ini bakal nilainya 6 sesuai dengan jumlah kolom yang ada di table. Ini tadi saya sebenarnya pakai for tapi nggak jadi. Ya nggak jadi. Jadi pakainya kayak gini cara nampilinnya. Sistem out pinland ini artinya ngasih sebuah jarak ya teman-teman ya, sebuah width.
width buat table-tablenya gitu biar rapi sebenarnya. 5, 15, 15. Jadi untuk kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Jadi kolom 1 itu panjangnya itu 15%. Kolom 2 15%, kolom 3 15%, kolom 4 30, 30 dan seterusnya. Dan ini N itu artinya ke bawah. Gitu kan. Jadi header ke bawah buat nilai terbarunya gitu kan. Oke. Ini ada repeat garis pemisah ya teman-teman. Oke, nah di sini ada SMD get kolom 1. Nah, kan jumlahnya 6 ya kan? Jumlahnya 6 berarti kita panggil dulu get kolom 61 berarti ini bakal manggil kolom apa namanya? No. Ini bakal ngambil kolom nama hewan dan seterusnya ini bakal ngambil berurutan sampai 7 ya. Oke, harus sampai 6 sih, nggak sampai 7 ini salah ini. Hapus saja ini salah, nggak sampai 7, sampai 6 aja. Tapi nggak apa-apa, udah kepalang, ini kesalahan saya sepertinya. Oke, kita lanjut lagi, ini udah kita panggil, ini dia bakal nampilin header tablenya sesuai dengan nama kolomnya. Nah, di sini ada while, kita looping. Kalau data recordnya ada 1, mungkin kita bisa pakai cara ini. Kalau data recordnya 1 ya. Tapi kalau data recordnya ada, tadi kan ada berapa sih? 7 ya? 7, 6 ya? Kalau ada banyak nggak bisa kita pakai 1. Kalau datanya ada 1000, waduh, pegal tangan gitu kan. Kita butuh while looping. Sebenarnya bisa pakai looping, bisa pakai for each, pakai while, do while bisa. Tapi saya milihnya pakai while karena kenapa? Karena supaya LS nih yang memuat result set nih, dia punya namanya fungsi next yang dimana dia bakal looping sesuai dengan jumlah kolomnya. Jadi kayak apa ya, next itu udah fungsi loopingnya udah disediain lah gitu, udah disediakan gitu, enak kan jadinya. Jadi nggak pusing gitu, nggak capek-capek lah. Maksudnya yang kita nyanyi yang simple aja. Ini udah seperti ini catnya. Sorry, maaf. Nah ini kita get string. Jadi ls nih kita bisa manggil db gitu kan, manggil nilai recordnya itu sesuai dengan nomor kolomnya. Jadi nomor kolom 1 kita get string 1. Jadi bakal nampilin nomor. Ini bakal nampilin nomor. Ini nampilin nama gitu kan. Nama hewan. Ini bakal nampilin nama Latin ya, nama Latin dan seterusnya gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan dia sebuah integer, itu dia bakal makanya itu get integer sebenarnya. Gitu. Ini ada saya ganti nih, ini bukan guessing tapi get integer. Tapi karena walaupun skema database kita nomor itu integer gitu ya, tapi kan update-nya pakai string, saya tetap pakai string aja lah biar gampang, nggak usah di-convert lagi. Jadi pakai string aja. Kita bikin simple aja. Kayak gini. Jadi bakal ngambil nomor, nama hewan, nama Latin, kurang lebih kayak gini. Ini bakal cat sama sebenarnya kayak penjelasan sebelumnya. Ketika ada error di try, error apapun itu di try, bakal lari ke cat. Cat bakal nampilin errornya melalui fungsi get message. Seperti itu. Ya, semoga paham ya yang saya jelasin ya. Saya jelasin senyaman saya aja gitu kan. Jadi ini buat nampilin data value, data record, ini buat nampilin data header recordnya sesuai dengan nama header yang ada di database. Ini buat fungsi mecahin apa namanya metadata. Ini buat bikin sebuah ngaktifin SQL query mentah atau SQL raw. Ini buat koneksi. Ini koneksi, ini buat ngaktifin luar database di fungsi lihat. Oke, sekarang satu lagi fungsi keluar. Mana keluar? Nah ini, simple sekali kan? Namanya fungsi keluar. Yang dimana itu sistem exit. Jadi kalau kita milih 5, aktifin fungsi public void keluar, try sistem exit. 0. Jadi sistem matiin. 0 itu artinya true ya. Maksudnya 0 kok 0 sih gitu kan. Itu bisa diganti sebenarnya di true. Ini bisa. Jadi kayak gini bisa. True bisa. Tapi bisa juga 0. Kita cari yang simple aja. Senyamannya aja. Coding itu beda-beda. Nggak bisa sama. Dengan 0, sistem exit 0, jadi sistem exit tuh ya mati programnya. Try gitu. Ini sama, ini sebenarnya standar sih. Trycat tuh sudah jadi standar sebuah program apa ya, OP ya. Jadi ada error bisa kita tahu error handlingnya gitu. Nah, kurang lebih sepertinya dari saya seperti itu ya, kurang lebih. Nanti lanjutannya bakal dibawakan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih.
Penjelasan coding function tambah data. Baik, saya Arif Wijaya di sini akan meneruskan di kode tambah. Di sini ada public void tambah, fungsinya untuk menambahkan data ke dalam database yang ini. Di bawahnya ada kelas .forName kurung buka org.sqlite. Ini memuat driver SQLite agar Java bisa berkomunikasi dengan database. Selanjutnya bawahnya ada koneksi driver manage.get connection. Di sini itu untuk membuka koneksi ke database hewan.db yang ada di komputer. Ya. Selanjutnya di statement stm koneksi create statement itu untuk membuat objek statementnya menjalankan perintah SQL. Di sini ada sistem out print, masukkan nama hewan, dan bawahnya ada string a readline itu membaca input nama hewan di atas ini. Sistem out print masukkan nama Latin dipanggil dengan string b. Sistem out print masukkan jenis berdasarkan makanannya dipanggil dengan string c. Sistem out print masukkan jenis pengelompokan hewan dipanggil dengan string d. Sistem out print masukkan nama cara berkembang biak dipanggil dengan string e. Sistem out print masukkan jenis berdasarkan tempat tinggalnya dipanggil dengan string f. Nah, di bawahnya ini ada kode lagi. Ini terakhir. Ini untuk menjalankan perintah SQL insert untuk menambahkan data ke dalam tabel hewan. Dan di sini ditutup dengan stm.close untuk menutup statement setelah digunakan. Koneksi.close untuk menutup koneksi database untuk menghemat sumber daya. Terakhirnya di sini ada catch exception. Di sini untuk menampilkan pesan error jika terjadi kesalahan. Penjelasan coding function ubah atau update data. Baik, nama saya Ahmad Yani Saputra. Saya di sini bertugas untuk menjelaskan bagian coding di BlueG di public void ubah dari kelompok 1 yang sebelumnya dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya atau rekan-rekan saya. Jadi yang pertama ini kelas .forName ini untuk loading ke database-nya. Yang kedua koneksi driver manager.get connection. Nah, ini untuk mengkondisikan ke database-nya. Yang ketiga statement ini untuk mengaktifkan SQLite query-nya. Lanjut ke bawah. Nah, ini saya akan menjelaskan beberapa codingan di sini. Yang pertama stm.execute update. Intinya jika kita lagi update data di tabel hewan, sama halnya kayak kita ngedit gimana ya perbandingannya atau perumpamaannya kayak mengedit profil di sosmed, tapi ini di dalam database kita ganti data sesuai nama kolomnya nih, kayak nama hewan, nama Latin, dan lain-lain lah yang sudah kita siapkan di variabel A, B, C, dan seterusnya. Nah, masuk ke where no. Where no ini masuk ke nomor ke variabel yang A, B, C tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, di sini ada yang harus kita notice yaitu cara bikin query kayak gini rawan banget di hack. Oke. Rawan banget di hack. Nah, yang kedua di sini ada stm.close.
apa maksudnya? Maksudnya adalah setelah update kita tutup dulu statementnya, kayak nutup apa namanya laptop lah atau apa gitu. Jadi setelah dipakai kita tutup lagi, nah biar nggak nge-lag, itu tujuannya. Nah, yang ketiga koneksi.close. Nah, ini berfungsi untuk mengkoneksikan ke database. Kayak kita logout dari akun biar aman dan nggak ada yang bisa ngakses data kita seenaknya gitu. Jadi jadi kayak fungsinya itu untuk menutup statement database kita dan untuk mengamankan database kita gitu. Nggak jauh beda lah dari kayak pengamanan gitu. Nah, yang terakhir ini catch exception sistem printline. Nah, apa fungsinya? Nah, ini jaga-jaga kalau ada error pas proses update. Tapi cara ngehandle errornya itu masih basic banget. Cuma ngeprint errornya di konsol. Harusnya lebih keren lagi, misalnya kasih tahu user kalau ada masalah atau masukin errornya ke log biar bisa didebak lagi ke user tuh ya kayak kita gini kan yang buatnya gitu. Baik, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Penjelasan coding hapus data. Baik, nama saya Ahmad Mutasor. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan delete. Metode delete digunakan untuk menghapus data dari tabel hewan berdasarkan nomor ID yang dimasukkan oleh pengguna. Untuk cara kerjanya, yang pertama, load JBDC SQLite menghubungkan Java dengan database. Untuk yang kedua, buka koneksi ke database hewan.db. Untuk ketiga, minta input pengguna nomor ID yang ingin dihapus. Yang keempat, jalankan query SQL delete menghapus data berdasarkan ID. Yang kelima, tutup koneksi database untuk mencegah kebocoran memori. Dan yang keenam, tampilkan pesan error jika terjadi kesalahan. Ini merupakan contoh kode delete pada codingan yang telah kelompok kami kerjakan. Untuk contoh eksekusinya, jika pengguna memasukkan nomor 2, program akan menjalankan delete from hewan where nomor 2, sehingga data dengan ID 2 akan terhapus dari database. Jika terjadi kesalahan saat menghapus data, program akan menangkap error menggunakan blok try catch dan menampilkan pesan error. Kemungkinan penyebab pesan error sebagai berikut. Yang pertama, ID yang dimasukkan tidak ada di database. Yang kedua, inputnya bukan angka. Yang ketiga, terjadi kesalahan koneksi ke database. Yang keempat, kesalahan pada sintak SQL. Sekian penjelasan tentang kode delete yang saya sampaikan.